Shalom kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah Filipi 3 ayat 12-16. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah fokus meraih tujuan dalam Kristus. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini. Terpampang di hadapan kita adalah nas kita termaksud. Ada dua macam versi yang saya tayangkan di hadapan kita, yaitu versi terjemahan baru dan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dari Alkitab Bahasa Indonesia sebagaimana di website dari alkitab.sabda.org. Kita akan merenungkan nas kita ini dengan bantuan dari beberapa ayat pembimbing. Mari kita renungkan ayat-ayat pembimbing termaksud. Ayat-ayat pembimbing yang pertama adalah dari Galatia 2 ayat 19 dan ayat 20. Kalimat-kalimat, saya sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa hidup Paulus yang sudah lalu, sudah disalibkan bersama Kristus. Artinya, hidup Paulus yang sudah lalu sudah mati bersama Kristus saat Kristus disalibkan. Bahwa yang menguasai hidup Paulus sekarang adalah Kristus yang hidup dalam diri Paulus. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup Paulus sekarang adalah perbuatan, adalah karya Kristus melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam Paulus. Ayat pembimbing yang kedua adalah Filipi 1 ayat 11 dan ayat 20. Di ayat 11, khususnya pada frasa Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Dan di ayat 20, khususnya pada frasa Kristus dimuliakan, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup Paulus adalah Allah dimuliakan dan dipuji-puji melalui hidup Paulus. Seluruh jiwa dan raga Paulus, baik hidup atau mati, adalah Kristus dimuliakan melalui hidup dan mati Paulus. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup Paulus sekarang adalah perbuatan, adalah karya Kristus melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam Paulus dengan tujuan semata-mata agar Allah dimuliakan dan dipuji-puji, agar Kristus dimuliakan. Demikianlah ayat-ayat pembimbing kita kali ini yang penafsiran-penafsirannya dan penafsiran-penafsiran lebih lanjutnya menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup Paulus sekarang adalah perbuatan, adalah karya Kristus melalui Roh Kudus Kristus yang ada di dalam Paulus dengan tujuan semata-mata agar Allah dimuliakan dan dipuji-puji, agar Kristus dimuliakan. Allah, Tuhan Yesus, menghendaki dirinya dimuliakan melalui Paulus. Allah, Tuhan Yesus, menghendaki dirinya dimuliakan melalui umatnya, melalui pengikut-pengikut Kristus, melalui saya dan kita semua yang sudah lahir baru. Allah, Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus Tuhan,
mempergunakan saya dan kita semua yang sudah lahir baru untuk Roh Kudus Tuhan yang berada di dalam umat-Nya, termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru untuk Roh Kudus Tuhan yang berada di dalam umat-Nya ini memuliakan diri Tuhan melalui umat-Nya, melalui saya dan kita semua yang sudah lahir baru itu. Mengetahui dengan jelas ayat-ayat pembimbing kita kali ini, mari kita renungkan nas kita ini. Pertama, mari kita renungkan tujuan dari nas kita ini. Di Filipi 3 ayat 14 dan ayat 3, khususnya pada frasa dan anak kalimat memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, menyembah Allah dengan bimbingan Roh Allah sendiri secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan, manusia tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Tuhan memberkatkan tujuan hidup kepada manusia. Tujuan hidup ini adalah memperoleh hadiah di dalam tanda kutip, yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan Allah ini adalah menyembah Allah. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam hidup Paulus sekarang, tujuannya adalah menyembah Allah. Ayat pembimbing kita menunjukkan tujuannya adalah memuliakan Allah, memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki umat-Nya, pengikut-pengikut Kristus, termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru, untuk menyembah Allah, untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Selanjutnya dari nas kita ini, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan memperlengkapi umat-Nya, memperlengkapi saya dan kita semua yang sudah lahir baru untuk memperoleh hadiah, untuk memenuhi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk saya dan kita semua menyembah, memuliakan Allah, menyembah, memuliakan Tuhan Yesus. Di Filipi 3 ayat 3, khususnya pada anak-anak kalimat menyembah Allah dengan bimbingan Roh Allah sendiri, hidup bersatu dengan Kristus Yesus secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 3 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memperlengkapi, memampukan manusia yang Dia pilih untuk memperoleh hadiah yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Dengan Tuhan memberkatkan bimbingan dari Roh Kudus Allah sendiri, dan dengan Tuhan memberkatkan persatuan dengan Kristus Yesus. Dengan kata lain, Tuhan memampukan Paulus dalam hidup Paulus sekarang untuk mencapai tujuannya yang adalah memperoleh hadiah yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus itu. Dengan Tuhan memberkatkan Roh Kudus Tuhan, atau lebih tepatnya berdasarkan ayat, memberkatkan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan dan memberkatkan persatuan dengan Kristus Yesus. Salah satu penafsiran lebih lanjut dari pernyataan ini adalah tanpa bimbingan dari Roh Kudus Tuhan dan tanpa
persatuan dengan Kristus Yesus, maka tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang dapat memperoleh hadiah termaksud yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan memperlengkapi, memampukan umatnya, pengikut-pengikut Kristus, termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru, untuk memperoleh hadiah itu, untuk mencapai tujuan itu, yaitu untuk Tuhan disembah, untuk Tuhan dimuliakan, dengan Tuhan memberkatkan bimbingan dari Roh Kudus Allah, dengan Tuhan memberkatkan persatuan dengan Kristus Yesus kepada umatnya, kepada saya dan kita semua yang sudah lahir baru. Selanjutnya mari kita renungkan akan Tuhan bukan hanya memperlengkapi, memampukan. Tuhan juga melalui Roh Kudus-Nya menuntun, membuat kita melakukan petunjuk-petunjuk yang ada di firman Tuhan untuk umat Tuhan, termasuk saya dan kita semua, mencapai tujuan itu, memperoleh hadiah itu. Di Filipi 3 ayat 12, khususnya pada anak kalimat dan kalimat, saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itulah Ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 12 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menjadikan Paulus milik Tuhan untuk Paulus merebut, memperoleh hadiah itu. Tuhan menuntun, membuat Roh Allah yang ada di dalam Paulus untuk terus berusaha merebut hadiah itu, mempergunakan Paulus. Dengan kata lain, Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus membuat Paulus mencapai tujuannya, membuat Paulus berhasil merebut hadiah itu, yang adalah menyembah, memuliakan Allah, menyembah, memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan membuat umatnya, saya dan kita semua yang sudah lahir baru, untuk mencapai tujuan itu, untuk memperoleh hadiah itu, yang adalah menyembah dan memuliakan Allah, menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita renungkan bagaimana cara Tuhan menuntun, cara Tuhan membuat umatnya, termasuk saya dan kita semua yang sudah lahir baru, melakukan kehendak Tuhan sebagaimana ada firman Tuhan. Di Filipi 3 ayat 12, khususnya pada anak kalimat, tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna, dan anak kalimat terus saja berusaha merebut hadiah secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 12 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus untuk rendah hati, memampukan dan membuat Paulus terus berusaha dengan gigih, yang di dalam konteks kita ini adalah untuk merebut hadiah,
Dengan kata lain, Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus rendah hati dan terus berusaha dengan gigih dalam Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu merebut hadiah itu tadi, yang adalah menyembah dan memuliakan Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Di Filipi 3 ayat 13 khususnya pada anak-anak kalimat melupakan apa yang ada di belakang saya, berusaha keras mencapai apa yang ada di depan secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 13 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus melupakan apa yang di belakang, memampukan dan membuat Paulus berusaha keras mencapai apa yang di depan, yang mana salah satu penafsiran akan apa yang ada di belakang adalah termasuk kehidupan Paulus sebelum Paulus mengenal Kristus, yang pada saat itu Paulus adalah Saulus. Termasuk pula kehidupan Paulus sesudah Paulus mengenal Kristus, namun kehidupan itu sudah berlalu. Salah satu penafsiran akan apa yang di depan adalah kehidupan Paulus bersama Kristus hari lepas hari. Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus melupakan apa yang di belakang dan berusaha keras mencapai apa yang di depan. Dalam Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya, yaitu merebut hadiah itu, yang adalah menyembah Allah, memuliakan Allah, menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Di Filipi 3 ayat 14, khususnya pada anak kalimat berlari terus menuju tujuan akhir, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat 14 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus berlari terus menuju tujuan akhir, yaitu di dalam Paulus dipakai oleh Tuhan untuk merebut hadiah itu tadi, yang adalah menyembah Allah, yang adalah memuliakan Allah, yang adalah menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus itu tadi. Di Filipi 3 ayat 16, khususnya di anak kalimat tetap hidup menurut peraturan yang sudah kita ikuti sampai saat ini, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat 16 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus tetap hidup menurut peraturan yang sudah diikuti oleh Paulus sampai saat itu, yang mana salah satu penafsiran dari peraturan yang sudah diikuti itu adalah firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Paulus memampukan dan membuat Paulus untuk tetap hidup menurut firman Tuhan. Dalam Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuan akhir itu tadi, yang adalah merebut hadiah itu tadi, yang mana semua yang Tuhan berkatkan pada Paulus di ayat 12, di ayat 13, di ayat 14, di
di ayat 16 yang baru saja kita renungkan ini juga diberkatkan oleh Tuhan kepada pengikut-pengikut Kristus, kepada saya dan kita semua yang sudah lahir baru. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, akan renungan kita kali ini yang adalah fokus meraih tujuan dalam Kristus. Saya akan menutup renungan ini dengan mengajak kita semua merenungkan sedikit lebih dalam akan tema kita kali ini. Dari apa yang sudah kita renungkan ini secara tersurat dan tersirat, dengan jelas kita dapat menangkap bahwa Tuhan tidak memberikan alasan apapun bagi kita, pengikut-pengikut Kristus, untuk gagal merebut hadiah yang kita renungkan tadi. Fokus meraih tujuan di dalam tema kita kali ini, berdasarkan renungan kita ini adalah fokus itu di dalam meraih tujuan itu adalah kepada Roh Kudus Tuhan yang akan menggunakan kita, yang akan menggunakan pengikut-pengikut Kristus sebagai alat Tuhan. Tuhan memberikan tujuan. Tuhan memperlengkapi, memampukan umatnya, memperlengkapi, memampukan saya dan kita semua yang sudah lahir baru. Tuhan menuntun, membuat umatnya melakukan firman Tuhan, yaitu untuk merebut hadiah tadi, yaitu untuk mencapai tujuan kita untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus. Dari semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan itu, Tuhan menghendaki umatnya untuk berfokus pada berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan. Pertanyaan penting untuk kita renungkan di bagian penutup ini adalah, sudahkah kita sebagai pengikut Kristus yang sudah lahir baru berserah diri kepada Tuhan untuk kita dipakai oleh Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita untuk mencapai tujuan akhir yang kita renungkan tadi, untuk merebut hadiah yang kita renungkan tadi, yang adalah menyembah Allah, yang adalah memuliakan Allah, menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus. Mengetahui akan semua yang sudah kita renungkan baru saja tadi, mari kita akhiri renungan kita ini dengan penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan memberikan tujuan, Tuhan memperlengkapi, memampukan, Tuhan menuntun, membuat umatnya, membuat saya dan kita semua yang sudah lahir baru untuk merebut hadiah yang kita renungkan tadi, untuk mencapai tujuan akhir yang kita renungkan tadi, yaitu menyembah, memuliakan Allah, yaitu menyembah, memuliakan Tuhan Yesus, dan mengetahui bahwa saya dan kita semua yang sudah lahir baru dikehendaki oleh Tuhan untuk berfokus pada berserah diri untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan, maka berdoalah kepada Tuhan, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memampukan dan membuat kita melakukan berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan di dalam kita meraih tujuan tadi, di dalam kita merebut hadiah tadi. Perwujudan dari penerapan untuk nas kita kali ini, untuk kita hidupi hari lepas hari,
termasuk umat Tuhan, saya dan kita semua yang sudah lahir baru, mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana di Alkitab setiap hari dengan konsisten. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sejati yang sudah lahir baru, menghidupi, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.